Shalom, selamat pagi Amanginang Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 18 September 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Ibana do dipadiri debata, bahen habangsa parasian, marhitesian haporsiaon di bundarnai, asa di papatar debata disi hati goranna. Ala naung di bolus matana, akkadosa najolo, marhite labbasni rohana. Demikian firman Tuhan. Amanginang di mayoritas gereja HKBP, apalagi yang dulu ketika dibangun dahulu di altar gereja di bagian atas, kita akan sering menemukan slogan-slogan gereja tersebut. Tuhan adalah gembalaku, debata dosi parmahan, begitu, atau salah satu yang paling sering kita temukan adalah Yesus Raja Damai, gitu. Yesus si Pardame, begitu. Lalu apa sebenarnya makna dari slogan itu bagi gereja tersebut atau bagi orang-orang Kristen? Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini, dikatakan bahwa Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ternyata ada persoalan antara manusia dan Allah. Ada perselisihan antara manusia dan Allah. Itulah yang diawali ketika Adam dan Hawa ternyata menyeleweng ketika Tuhan telah larang sesuatu, memberikan suatu larangan kepada mereka, tapi dilakukan juga oleh Adam dan Hawa. Maka permulaan bentroknya itu ada di sana. Kemudian Tuhan berikan kepada bangsa Israel hukum Taurat. Namun ternyata hukum Taurat tidak menyelesaikan. Malah hukum Taurat mendatangkan dosa-dosa baru karena larangan-larangan itu. Semakin bertambah larangannya, semakin bertambah pula dosa yang dihasilkannya. Begitu kira-kira paparannya Rasul Paulus tentang hubungan keselamatan dan hukum Taurat. Maka Yesus Kristuslah yang menjadi jawaban untuk semuanya itu. Maka Yesus Kristus yang mendamaikan hubungan antara manusia dan Allah itu sendiri. Dia firman-Nya menjadi manusia di dalam Yesus Kristus,
dan akhirnya menderita di kayu salib menjadi pendamaian antara Allah dan manusia. Sekarang tidak ada lagi jarak antara Allah dan manusia. Jaraknya hanya sebatas Yesus. Yesus telah menjadi perantara, Yesus telah menjadi imam, Yesus telah menjadi kurban bagi penyelamatan manusia itu. Maka sekarang kita sudah didamaikan dengan Allah di dalam Yesus Kristus begitu. Di sanalah fungsi Yesus menjadi pendamai antara Allah dan manusia. Dia menjadi penengah antara kita manusia dengan Allah yang punya murka besar kepada kita. Karena Allah pernah membiarkan dosa-dosa telah terjadi pada masa kesabarannya, tapi nanti akan ada masa penghukuman begitu. Bagi siapa yang menerima Yesus menjadi pendamaian, mendamaikan dia dengan Allah, mendamaikan manusia itu dengan Allah, maka damailah mereka. Tetapi bagi yang tidak menerima Yesus Kristus, maka murka Allah juga akan tetap berjalan atas mereka. Maka di sanalah kita akan menerima Yesus, di sana kita akan sampai kepada Allah melalui Yesus Kristus itu, karena kita telah diperdamaikan oleh Yesus Kristus kepada Allah. Dialah yang menjadi jalan perdamaian kita, dialah yang menjadi keselamatan kita, karena Allah telah mengampuni dosa-dosa manusia melalui Yesus Kristus. Maka marilah kita bersukacita atas itu, mengenang, tetap bersekutu kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Engkau telah sertai, jagai kami dalam istirahat kami malam hari ya Bapa. Untuk itu, sebagaimana Engkau telah hantarkan kami ke pagi yang indah ini, kiranya sepanjang hari ini Tuhan tetap sertai dan lindungi kami di dalam segala aktivitas dan perjalanan kami. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui hamba-Mu Rasul Paulus bahwa anak-Mu Yesus Kristus telah mendamaikan kami dengan Engkau. Ajarkan kami untuk tetap mengucap syukur atas pendamaian itu dan mengaktualisasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari hingga saatnya Tuhan kami Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal itu datang untuk kedua kalinya dan membawa kami ke dalam kerajaan-Mu. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa, agar tetap kiranya di dalam keadaan sukacita dan kesehatan yang daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di hari esok. Tuhan memberkati. Horas.